Halo, selamat berjumpa kembali dalam ruang teknologi tepat guna. Saudara-saudara yang saya banggakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang minyak atsiri. Sebagaimana tampak pada gambar, ini ada dua tanaman. Yang pertama ini tanaman yang sudah sering kita kenal atau sudah akrab kita kenal. Demikian juga produknya atau minyak atsirinya berupa minyak serai. Jadi saya kira sudah tidak asing lagi bukan dengan minyak serai. Nah, untuk tanaman yang kedua ini saya kira minyak atsiri juga sudah akrab dipergunakan oleh masyarakat secara luas, tetapi belum tentu banyak masyarakat yang mengetahui tentang pohon dari minyak yang setiap saat dipakai itu, yaitu minyak kayu putih. Dan inilah merupakan pohon dari minyak kayu putih tadi, yang dalam bahasa Latinnya disebut Melaleuca leucadendron. Sebelum kita membicarakan tentang cara penyulingannya, ada baiknya kalau saya perkenalkan lebih dahulu tentang alat destilasi ini terdiri dari bagian apa saja. Nah, yang pertama tentunya ini merupakan tangki destilasi yang tentunya nanti dilengkapi dengan angsang namanya. Jadi di dalam tangki destilasi ini ada angsang, nanti terpasang di sini. Nah, di bagian dalam tangki destilasi di atas angsang inilah nanti ditempatkan bahan yang akan didestilasi. Kemudian diisi dengan air, dan air ketinggiannya itu hanya sampai di bawah dari angsang tersebut. Kemudian ini ada pipa, ini ada keran. Pipa ini terdiri dari kaca sehingga bisa melihat apakah air yang ada di dalam tangki ini itu masih mencukupi atau tidak. Jangan sampai nanti api masih terus berlangsung atau berjalan tetapi airnya sudah kering. Itu nanti akan membahayakan. Kalau airnya dirasakan kurang, maka meskipun proses berjalan tetapi tetap bisa ditambahkan airnya melalui keran di samping ini. Kemudian setelah bahan dimasukkan ke dalam tangki, lalu ditutup dengan ini. Inilah tutup dari tangki destilasi tadi yang dilengkapi dengan pipa bengkok. Nah, pipa bengkok ini nanti akan langsung dihubungkan dengan pendingin ini. Dari pipa bengkok ini kemudian nanti ini disambungkan kepada ujung dari pipa pendingin ini. Nah, ini nanti direndam dalam air sehingga pada saat tabung dipanaskan, air mendidih akan mengeluarkan uap. Uap tadi akan membawa minyak atsiri yang ada di dalam bahan yang kita destilasi, dan karena adanya pendinginan maka terjadilah peristiwa pengembunan yang disebut sebagai destilat. Jadi hasil dari destilasi namanya adalah destilat. Nah, destilat ini tentunya harus ditampung, ya.
ditampung dengan alat penampung, karena dalam destilat ini terdapat dua jenis bahan cair. Yang pertama ada air dan yang kedua adalah minyak atsirinya. Di dalam wadah penampung ini juga ada keran, ada juga pipa kaca untuk melihat. Karena pada umumnya minyak atsiri itu mempunyai titik di bobot jenis yang lebih ringan bila dibandingkan dengan bobot jenis air. Sehingga nanti di dalam tabung penampung ini akan terdapat dua lapisan. Lapisan atas itu adalah lapisan minyak atsirinya, sedangkan yang di bawah ini lapisan airnya. Kemudian apabila destilasi sudah selesai, maka minyak atsiri akan diambil melalui dengan cara air dikeluarkan melalui keran ini sampai batas antara air dan minyak atsiri tadi. Setelah airnya dikeluarkan semua, barulah lewat keran juga nanti akan keluar minyak atsirinya lewat keran ini juga. Nah, demikianlah tadi caranya memisahkan minyak atsiri dari destilat yang merupakan campuran antara minyak dan air. Nah, untuk mengenal lebih detail lagi, maka bisa kita lihat dimensi dari alat destilasi tadi. Yang pertama itu adalah tangki tadi, itu tingginya 1,5 meter. Dan yang kedua, diameter tangki itu ada 70 cm. Kemudian ada angsang yang posisinya pemasangan dari angsang itu kira-kira 30 cm dari dasar tangki. Dan yang keempat itu merupakan pipa pendingin tadi. Tampak dalam gambar itu ada dua kumparan, yang satu kumparan besar, yang satu kumparan kecil itu ada di dalam, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Apabila pemasangan yang kumparan besar dirasa masih kurang mencukupi, bisa disambungkan nantinya. Tapi kalau toh misalnya dengan yang kumparan besar atau masing-masingnya dipasang sudah mencukupi, ya tidak perlu disambungkan lagi. Kemudian kumparan yang besar, sebelumnya diinformasikan bahwa pipa pendingin itu diameternya 1 inci. Ya, 1 inci. Kemudian pipa panjang pipa kumparan besar 36 meter. Kemudian panjang pipa kumparan kecil itu 12 meter. Ini yang tadi saya katakan berdiri sendiri-sendiri, tapi apabila diperlukan bisa disambungkan. Perlu diketahui di sini juga bahwa semua peralatan tadi itu terbuat dari baja tahan karat atau stainless steel. Walau tidak semuanya minyak atsiri diambil dengan alat destilasi yang terbuat dari stainless steel. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan terima kasih bila telah subscribe agar dapat mengikuti kegiatan teknologi tepat guna berikutnya. Wassalam, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.